Saat ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ya. Kita akan mencoba untuk melihat-lihat suasana yang ada di dalam kampus itu seperti apa, terutama untuk yang ada di kawasan program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bantara Sukoharjo. Harapan kami dari live ini Anda bisa punya gambaran yang utuh. Oh, Fakultas Ekonomi itu seperti ini. Oh, prodi manajemen itu seperti ini. Nah, ini kita masuk ke halaman awal atau di halaman depan ini ada di gerbang utama. Sebelah kanan ini mungkin bisa disut Mas Sandra. Oh ya, ini lupa ya saya mengenalkan. Yang membantu saya untuk live TikTok ini adalah salah satu dosen juga di Fakultas Ekonomi, Pak Chandra Wardian. Nanti Anda akan bisa berinteraksi lebih lanjut dengan beliau ketika nantinya sudah bergabung di sini. Nah, ini ada kantor Satpam. Nantinya Anda masuk itu langsung akan dibantu oleh Bapak Satpam yang akan membantu mengarahkan Anda menuju ke lokasi yang ingin Anda tuju. Misalkan Anda ingin mendaftar, nah Anda akan nanti diarahkan ke kantor pusat PMB. Nah, mungkin kita coba jalan-jalan ke kantor PMB dulu ya Mas ya. Dengan Pak Chandra ini kita akan lihat melewati gedung pertama yaitu Auditorium Unifat. Nah, ini nanti ketika Anda sudah kuliah di sini, kemudian Anda mengikuti perkuliahan selama 4 semester, maka Anda akan bisa lulus dari sini menjadi sarjana apapun lah bidang Anda yang Anda pilih. Nah, ini coba diisut dulu untuk bagian Auditorium Unifat ini Pak. Nah, ini namanya Wisma Widya Karya Dharma. Nah, ini gedungnya besar sekali ya, Anda lihat. Ini ukuran saya segini, tinggi saya sekitar 168 cm, sehingga Anda bisa lihat proporsi gedungnya itu sebesar apa. Nah, apakah ada yang sedang merespon di live, Pak Chandra? Coba kamera dibacakan. geter, kameramen ketawa. Kameramen tidak boleh ketawa ya. Ya. Ini live TikTok yang pertama dari talent Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Peternakan mana Pak? Peternakan nanti ada sesi sendiri. Jadi Anda nantikan terus di live TikTok PMB Universitas Bantara Sukoharjo. Kalau saat ini kan sedang sesinya Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Nah, ini kalau Anda mau daftar ke Unifat ya Mas dan Mbak semua yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, kita akan langsung menuju ke bagian kantor PMB. Ini di gedung J. Tadi kan di pintu masuk nih, ada tulisan Kampus 1 Unifat Bantara. Nah, Anda masuk melewati pos Satpam, dari Bapak Satpam akan dibantu untuk diarahkan ke kantor PMB ini. Tidak harus langsung daftar, tapi Anda bisa tanya-tanya dulu mungkin untuk mencari informasi. Nah, ini kebetulan di sini ada kantor PMB ya. Nah, ini walaupun lagi istirahat, tapi kegiatannya itu juga cukup banyak ya. Kita nggak boleh berisik ya. Ini kita ketemu dengan salah satu staf yang ada di PMB, yaitu Ibu Dewi. Ibu Dewi ini juga salah satu dosen di Universitas Bantara Sukoharjo. Beliau mengajar di Fakultas mana Ibu? Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan. Nah, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan. Nah, Bu, boleh tanya-tanya sedikit, Ibu? Ya. Selamat siang, Pak. Iya, ya, Silakan siang. dulu, Pak. Ya, Bu Dewi. Bu, saya pengen tahu kalau ada mahasiswa atau calon mahasiswa yang pengen masuk ke sini, itu kan diarahkan pertama kali ke kantor PMB ya. Nah, itu yang harus dipersiapkan apa saja sih, Bu? Ya, jadi teman-teman calon mahasiswa baru yang harus dipersiapkan kalau mau mendaftar offline di kantor unit PMB, yang pertama adalah persyaratannya. Jadi persyaratannya itu yang pertama adalah pas foto file ya, kemudian scan KTP, yang ketiga scan KK, kartu keluarga, yang keempat nanti scan ijazah terakhir. Oke, gitu. Semua dalam bentuk soft file. Soft file ya. Oh iya. Dan uang pendaftarannya nanti 300.000 rupiah. 300.000 rupiah. Wah, sangat terjangkau sekali ini ya. Untuk ukuran sebuah kampus yang terletak di pusat kota Sukoharjo. Masya Allah. Nah, ini sangat terjangkau dan akreditasi kita 100% sudah unggul. Alhamdulillah. Tuh pemirsa, Anda di rumah kan bisa dengar langsung dari panitia PMB ya. Di sini tuh persyaratannya itu sangat amat mudah karena kita nggak perlu menyiapkan banyak berkas yang menyulitkan. Cukup dengan berkas-berkas utama saja nantinya sudah bisa dibentuk soft file. Kemudian pendaftarannya pun sangat amat terjangkau. Tadi sudah disebutkan sekitar 300.000 rupiah ya Ibu Dewi. Nah, itu sudah bisa mendaftar di sini dan nantinya Anda bisa tindak lanjuti untuk informasi lebih lanjut dengan mengkontak fakultas masing-masing ya. Nantinya ada informasi terkait dengan SPP mungkin Ibu ya? Iya. Ya, nanti bisa tahu SPP
program studi apa itu berapa, atau mungkin bisa disampaikan lewat dari kantor PMB sendiri untuk yang misalkan saya pengen tahu untuk program studi kesehatan masyarakat gitu berapa kira-kira SPP-nya. Jadi kalau untuk biaya UKT, karena UKT kita ya. sekarang semua sudah input UKT ya Pak. Wah, mantap. Kita nggak ada lagi teman-teman tambahan biaya SKS. Kita udah nggak ada lagi biaya gedung, ya semua sudah input di UKT. Oh. Nah, sebenarnya untuk informasi uang kuliah tunggal itu atau UKT, teman-teman bisa melihat ya di web PMB kita. Oh ya. Nanti di pmb.univerdbantara.ac.id nanti ada di bagian biaya. Sebentar saya bukakan ya. Nah, ini. Coba sini Pak, mungkin bisa diperlihatkan layar monitornya biar teman-teman yang ada di rumah bisa ikut memantau. Oke, ini ya nih. Oke. Jadi ini link pendaftaran mahasiswa baru pmb.univerdbantara.ac.id. Jadi nanti teman-teman itu masuk lewat akun ini atau web ini ya. Kemudian kalau untuk informasi biaya muncul di bagian informasi di bagian biaya-biaya. Nah, ini sudah muncul nih. Contohnya tadi kalau kita mau tahu nih UKT untuk program studi kesehatan masyarakat itu ada 2. Jadi kalau teman-teman yang habis lulus SMA sederajat nanti masuknya kelas reguler itu UKT-nya 5.500.000. Mana nih yang ini nih 5.500.000 ya. Tapi kalau mau ngambil kelas non reguler, kelas karyawan itu nanti di angka 7.500.000 rupiah gitu. Nih, jadi informasinya lengkap, kita ada 25 program studi. Kalau mau brosur yang soft file ini sudah ada ya, sudah tersedia nih. Misal Kesmas, dia juga sudah ada brosurnya, tinggal diklik aja gitu di web. Satu lagi nih Pak, informasi tambahan, saat ini kita dari tanggal 1 Agustus sampai 30 September ini ada gelombang 2. Ya, gelombang 2. Nanti ada diskon UKT 10 sampai 20% ya diskonnya gitu. Alhamdulillah semakin terjangkau ini berarti ya. Sangat terjangkau dan UKT-nya bisa dicicil dalam 1 semester itu 3 kali. 3 kali. Oh, ada yang komen itu ya Pak Chandra, mungkin bisa disampaikan. Ospeknya kapan ini Bu? Jadi kalau ospek itu dulu, kalau sekarang namanya PKKMB ya. PKKMB itu nanti kemungkinan sekitar minggu pertama atau minggu kedua di bulan September teman-teman. Jadi nanti ditunggu aja, nanti teman-teman pasti kok dimasukkan ke dalam WA group oleh panitia PKKMB gitu. Mantap. Ada lagi? Ada lagi? Nanti masuk pakai baju yang ditentukan kampus atau bebas, maaf. Kalau untuk PKKMB itu nanti ada informasi dari panitia. Jadi tenang aja kok, nanti diberikan waktu untuk mempersiapkan seragam, untuk mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk PKKMB gitu. Pasca sarjana jurusan apa saja? Pasca sarjana kita di sini baru 1 ya, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia gitu. Gitu Pak informasi awalnya. Ya, baik, terima kasih Bu Dewi atas waktunya ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Jadi teman-teman yang ada di rumah bisa langsung datang ke kantor PMB kalau pengen tahu informasi lebih lanjutnya. Atau kalau belum sempat ke sini, Anda bisa tuh berkunjung langsung ke webnya pmb.univerdbantara.ac.id. Nah, di situ ada banyak informasi lengkap yang Anda butuhkan mengenai RPL, brosur, kemudian informasi biaya dan sebagainya itu bisa Anda akses dengan mudah. Ya, jadi silahkan Anda kunjungi nanti ketika Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai Unived Bantara Sukoharjo. Baik, terima kasih Bu. Kami melanjutkan perjalanan lagi ya. Sama-sama. Yuk, kita sekarang akan berkunjung ke Fakultas Ekonomi. Prodi Program Studi Manajemen. Ini mohon maaf ya, suaranya agak berisik karena di sebelah ini baru ada acara lomba-lomba. Ini kan kebetulan 17-an ya, jadi eventnya itu memang cukup padat, cukup banyak lomba-lomba yang diikuti oleh Bapak Ibu dosen dan juga para sivitas akademika di Unived Bantara. Tapi nggak apa-apa, ini nggak akan mengganggu karena suaranya tidak akan kita masukkan secara live di sini ya. Kita cuma fokusnya nanti ke program studi manajemen. Ini tadi kan kita keluar langsung dari kantor pusat PMB, penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini kita mampir dulu ke masjid mungkin ya Pak ya. Kita lihat dulu dari
luar ya. Tadi kan Anda masuknya ke depan itu ya, pos satpam, kemudian belok kiri melewati auditorium Univet, kemudian nanti lurus aja ambil kanan udah ketemu kantor PMB. Kalau balik lagi, ada yang tanya mungkin Pak, silakan. Mulai kapan Pak nomornya dimasukkan grup? Nomor apa? Oh, nomor HP. Iya. Oh, kalau sudah terdaftar resmi menjadi mahasiswa di Univet Bantara itu nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut ya dari panitia PMB untuk dimasukkan ke dalam grup ya. Bisa untuk grup PMB dan grup kampus masing-masing. Nah, ini ada Masjid Syahid ya. Ini salah satu masjid yang juga banyak digunakan oleh masyarakat sekitar sini untuk beribadah, termasuk juga untuk sholat Jumat. Jadi nanti masyarakat juga bisa menggunakan ini untuk kegiatan ibadah sholat. Jadi ini walaupun ada di lingkungan Univet Bantara, ini masyarakat juga bisa mengakses. Jadi silakan kalau Anda pas posisi di Sukoharjo Kota, pengen mampir sholat, Anda bisa mampir ke gedung Univet Bantara Sukoharjo, kemudian masuk ke masjidnya. Di sini ada banyak kampus juga, ini gedung K ini, kalau nggak salah ini dipakai untuk FKIP ya. Jadi untuk Fakultas Keguruan. Nah, di belakangnya FKIP ini Anda akan ketemu nih. Nah, yo ya. Asramanya enggak Pak? Ada dong. Univet Bantara itu kan fasilitasnya lengkap banget. Jadi di belakang itu ada asrama putri ya untuk Anda yang memang pengen menggunakan fasilitas tersebut. Ada lagi? Masuknya kapan Pak? Masuknya tadi sudah diinformasikan oleh Bu Dewi ya sekitar bulan September kalau nggak salah nanti. Tanggal 21 September insya Allah nanti. Jadi kalau Anda ya S2 terima enggak? Jurusan S2. hukum bayar berapa? S2 untuk saat ini mohon maaf untuk yang program studi hukum ya, magister hukum mungkin atau magister kenotariatan gitu kita belum menyediakan karena kita baru ada satu program studi pasca yaitu untuk bahasa Indonesia saja ya. Nah, ini kita sudah sampai ya. Gimana Mas? Ada lagi? Pak, yang mahasiswa KIP kapan pengumumannya? KIP itu nanti kita masih menunggu informasi lebih lanjut juga ya. Nanti silahkan dinantikan. Kalau ada informasi pasti akan segera kami infokan ke Anda yang sudah mendaftar. Nah, Boleh sepil asramanya Pak? Asramanya nanti ya, ini kita fokusnya edisi khusus untuk Fakultas Ekonomi. Mungkin di sesi live TikTok yang berbeda kita akan berkunjung ke asrama mahasiswa yang bisa digunakan oleh mahasiswi untuk tinggal di sana. Nantinya kita akan spill tapi di lain kesempatan yang berbeda. Untuk saat ini kita fokusnya adalah untuk ke Fakultas Ekonomi dulu ya. Saya akan memperkenalkan kepada Anda beberapa fasilitas mungkin yang ada di sini. Ini ada satu ruangan tapi untuk dua kegiatan sekaligus. Yang pertama yaitu untuk galeri investasi. Nah, mungkin bisa di-shoot Mas. Ada pertanyaan mungkin? Spill Fakultas Teknik Industri. Oke, tahun 95 jadi kangen. Jadi apa? Jadi kangen. Oh, jadi kangen. Oh, kangen band Bapak. Nah, nanti bisa itu untuk yang Fakultas Teknik dengan Bapak Ibu pengampu dari Fakultas Teknik sendiri ya. Ini kita fokusnya untuk ekonomi dulu, nanti di lain kesempatan bisa itu kita berkunjung ke teknik dengan Bapak Ibu host yang lain. Nah, kalau untuk hari ini kita spill dulu nih di Fakultas Ekonomi. Ini yang pertama ada galeri investasi, ini hasil kerjasama antara Fakultas Ekonomi dengan gimana Pak? Pak, kuliah masuk KIPK sudah diumumkan Pak yang maba. Oh ya, sudah diumumkan, alhamdulillah. Berarti nanti bisa Anda tindak lanjuti ya. Silahkan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan segera bergabung dengan kami di Univet Bantara. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang pertama ini ada galeri investasi untuk Bursa Efek Indonesia. Jadi kita itu sudah bekerja sama dengan dua instansi di tingkat nasional ya. Jadi dua instansi yang bergengsi, yang pertama yaitu IDX Indonesian Stock Exchange, kemudian di situ ada atau biasa disebut dengan Bursa Efek Indonesia, kemudian ada juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ini dua instansi yang bergengsi dan nantinya akan bisa berjejaring dengan Anda semua kalau Anda sudah bergabung dengan kami di Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Ya, Program Studi Manajemen dengan Bank Indonesia, jadi Bank Sentral Republik Indonesia. Ini bisa kita cek dulu ya dalamnya seperti apa. Ini kebetulan saya tadi pinjam kunci ke admin ya. Jadi nanti kita bisa melihat atau untuk spill dikit lah ya. Isinya itu seperti apa. Ini ada galeri investasi. Ya, ini kuncinya. Ntar ya, tak bukain dulu. Khusus buat Anda yang nonton live TikTok. Nah, Spill ruangan Prodikes Mas Pak. wah, Prodikes saya nggak berani ke sana Mas. Mohon maaf ya. Ini karena saya posisinya sebagai pengampu di dosen program studi manajemen. Jadi mungkin untuk kesehatan masyarakat ada di waktu live TikTok yang berbeda ya. Merupakan hasil kolaborasi antara Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen dengan Bank Indonesia.
di mana nantinya Anda bisa berkegiatan banyak hal di sini. Semua fasilitas itu lengkap, ya. Silakan dibaca. Pengumuman hasil KIP kapan kakak? Tadi katanya sudah diumumkan ya, ada salah satu teman yang di live TikTok yang sudah menyampaikan, jadi silahkan Anda cek di web yang bersangkutan untuk melihat hasil KIP Anda seperti apa, apakah lolos seleksi atau tidak. Oke, nah saya lanjutkan. Untuk yang di Galeri Pojok Literasi Bank Indonesia ini, Anda seringkali bisa menggunakan ini untuk mempelajari ada banyak hal nih. Pertama, ada sejarah Bank Indonesia, kemudian tips transaksi yang aman, kemudian perjalanan QRIS di Indonesia, dan cara penggunaan QRIS. Nah, ini semua fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia. Jadi kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih ya dengan Bank Indonesia yang sudah memberikan fasilitas ini. Ya, Mas. Setelah wawancara KIPK-nya, kapan ditetapkannya, Pak? Nah, itu nanti nunggu informasi lebih lanjut dari pihak-pihak yang bersangkutan yang ada di PMB maupun di Univet Bantara ya. Nanti yang penting Anda mengikuti terus informasi yang ada di web yang bersangkutan sehingga tidak ketinggalan informasi penting. Nah, nanti kalau ada informasi berkaitan KIP segera akan ditindaklanjuti. Jadi intinya kalau di Univet Bantara salah satunya juga di Prodi Manajemen, KIP itu juga merupakan fasilitas yang tersedia banyak ya. Buktinya apa? Mahasiswa kami di Univet Bantara Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen itu banyak juga kok yang berasal dari program KIP. Ada pertanyaan lagi mungkin silakan. Bagi yang terlanjur bayar UKT kemudian lolos KIPK, apa kebijakan buat kampus Univet? Nah, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ke bagian PMB ya, karena itu di luar wewenang saya untuk memberikan jawaban. Oke, ini kita lanjutkan lagi Pak Chandra untuk di bagian fasilitas berikutnya yang bisa nanti Anda nikmati kalau sudah bergabung dengan kami di Univet Bantara Sukoharjo adalah adanya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Jadi ini adalah sebuah lab untuk investasi dan pasar modal di mana Anda nantinya bisa berlatih untuk transaksi jual beli saham ya. Ada simulasinya. Kita juga sudah bekerja sama dengan tadi sudah saya sebutkan ada OJK, kemudian ada BII. Nah, banyak kegiatan yang nantinya dijalankan oleh teman-teman Anda yang bergabung di kelompok studi ada di sini namanya kelompok studi pasar modal atau KSPM. Ini kebetulan kan pas lagi masa liburan semester ya. Jadi mungkin cukup sepi karena apalagi ini sudah siang hari. Kalau tadi pagi mungkin cukup ramai. Ini sudah pada pulang karena kan bukan hari aktif perkuliahan. Nah, itu berkaitan dengan laboratorium investasi dan pasar modal, kemudian ada juga fasilitas pojok literasi digital dari Bank Indonesia. Kemudian kami di Fakultas Ekonomi juga menyediakan banyak buku-buku referensi yang nantinya bisa Anda gunakan, Anda manfaatkan dalam kegiatan perkuliahan ya. Sebagai contoh ini ada buku mengenai consumer behavior ya, perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Nah, ini nanti bisa mendukung Anda untuk berkegiatan di mata kuliah perilaku konsumen. Jadi Anda itu buku sudah nggak perlu nyari ya, karena kami sudah menyediakan secara penuh, bisa dipinjam, nanti bisa Anda pelajari untuk di perkuliahan. Di sini bukunya itu sudah lengkap, Anda tinggal pinjam saja, itu bagian dari fasilitas Anda sebagai mahasiswa. Oke, ada lagi Pak, silakan. Pak, bulan September apakah KIPK sudah diumumkan bagi yang sudah interview? Katanya tadi kalau saya cek ada yang memberikan jawaban di kolom chat itu sudah ada pengumuman Mas Mbak. Jadi silakan Anda tindak lanjuti ya. Anda hubungi beberapa pihak-pihak yang relevan dengan KIP tersebut. Oke. Nah, di sini di ruang baca ini selain adanya ketersediaan referensi yang kepake di kegiatan perkuliahan, Anda juga bisa mengakses yang namanya skripsi ya. Skripsi itu apa sih? Itu semacam tugas akhir ya yang nantinya akan Anda buat, yang Anda susun dengan tujuan untuk membuktikan kompetensi Anda sebagai seorang sarjana di bidang ilmu manajemen. Ini ada banyak sekali judul-judul skripsi. Salah satunya mungkin saya coba ambil salah satu ya. Ini ada skripsi dengan judul nih, pengaruh persepsi dukungan organisasi dan person organizational fit terhadap komitmen organisasi dan kepuasan kerja dengan keterlibatan karyawan sebagai variabel mediasi. Studi pada perusahaan PT Jaya Perkasa Tekstil Sritek Group Sukoharjo. Nah, ini skripsi tahun 2019 ya. Ini yang tahun-tahun lama aja masih kita simpan ya, karena kita sangat mengapresiasi apa yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa sebagai sebuah karya tulis ilmiah. Yang tahun-tahun terbaru juga ada, ini makanya kita lengkap sekali untuk skripsi setiap tahunnya, dengan harapan itu nanti bisa dipakai untuk referensi Anda yang ingin menyusun skripsi sebagai laporan tugas akhir. Nah, selain itu perlu Anda ketahui di program studi manajemen itu lulus tidak harus dengan skripsi. Karena apa? Kita itu ada fasilitas namanya bebas skripsi dengan cara lulus melalui jalur project bisnis. Nah, nanti akan saya spill lebih lanjut ya. Ini kita sudah cukup untuk melihat di
2 laboratorium Fakultas Ekonomi. Yang pertama yaitu Laboratorium Pasar Modal, hasil kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua yaitu Pojok Literasi, hasil kerjasama dengan Bank Indonesia. Ini 2 perusahaan yang cukup bonafit ya, instansi yang sangat terkenal di Indonesia dan sangat bergengsi. Ini tentunya sangat kami syukuri ya bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang besar seperti itu, karena itu sebagai bentuk kepercayaan masyarakat lah ya kepada Fakultas Ekonomi. Nah nanti kalau Anda sudah berkuliah di sini, mungkin mau ngurus-ngurus beberapa hal gitu ya, Anda bisa tuh berkunjung di bagian administrasi Fakultas Ekonomi. Ya, ini biasanya yang sering duduk di sini itu ada Bu Suci, beliau adalah staf administrasi di tingkat fakultas yang siap melayani Anda untuk memenuhi kebutuhan Anda berkaitan dengan administrasi di Fakultas Ekonomi. Ini di situ di belakang itu juga ada ruang wakil dekan ya. Ini kebetulan Ibu wakil dekannya, Ibu Sariwidati ini sudah pulang. Nah ini di sebelah kanan ini juga ada ruang untuk Ibu dekan ya. Beliau adalah pimpinan kami yang sangat friendly ya, siap membantu apapun kebutuhan Anda sebagai mahasiswa. Intinya kami support penuh lah untuk membantu Anda meraih masa depan yang maksimal sebagai sarjana manajemen. Nah, itu kami cukupkan untuk yang sesi ruang pimpinan ya, ruang dekan, wakil dekan, dan juga staf administrasi di bagian pimpinan fakultas. Nah, kita jalan-jalan berikutnya yaitu ini masih di lantai yang sama loh ini. Ini mungkin satu lantai ini bisa makan waktu 1 jam karena saking banyaknya fasilitas ya. Kita itu ada tangga ini nanti akan mengarah ke atas. Ada 3 lantai kalau untuk di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen ini, dan masing-masing lantai itu sudah tersedia 2 buah kamar mandi ya. Ini untuk administrasi prodi ya. Nanti Anda akan dihubungkan dengan bagian administrasi. Di sana ada Mbak Resita, kemudian ada juga Pak Samijo, ada juga Pak Budi. Beliau-beliau ini siap membantu Anda nantinya kalau ingin mengerjakan beberapa tugas-tugas ya. Oke, tugas-tugas administrasi tentunya. Nah, ini ada salah satu ruang yang cukup istimewa ini, sebuah ruangan yang sangat amat dinantikan oleh mahasiswa untuk dimasuki. Karena apa? Ini adalah ruang sidang skripsi. Ya. Coba kalau Anda sebagai mahasiswa, harapannya kan tentunya lulus tepat waktu ya. Nah, tapi kalau Anda yang menempuh jalur skripsi atau juga proyek bisnis, itu nanti kita ujiannya itu di sini. Nah, ini ruangan khusus untuk ujian. Ini tersedia banyak kursi ya, karena kadang juga dipakai untuk rapat Bapak dosen ya. Dari SMA saya pejuang veteran Pak, selalu semangat Pak, bismillah. Jos. Semangat untuk siapa itu Pak? Namanya Priscilia. Ya. Oh iya Mbak Priscilia, semoga kamu selalu sukses, sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Semangat Mbak Priscilia ya. Nah, di sini kita itu seringkali mengadakan banyak kegiatan juga. Kadang mahasiswa itu kan juga punya kegiatan sendiri ya. Mereka butuh tempat rapat, nah itu bisa dipakai juga. Ini bisa multifungsi lah intinya di ruangan ini. Dan Anda lihat di sini juga ada layar LCD proyektor. Ini sebuah benda yang lazim Anda temui di berbagai ruangan di sini karena memang ini bagian dari fasilitas kami yang diberikan untuk Anda sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bantara nantinya. Jadi kita itu sudah lengkap kalau untuk kebutuhan digitalisasi. AC juga Anda lihat, semua ruangan itu dipastikan 100% ada AC-nya. Jadi Anda jangan khawatir akan merasa panas kalau sudah masuk di gedung Fakultas Ekonomi, Anda ikut kuliah di program studi manajemen. Nah, biasanya kalau mahasiswa ujian itu seringnya di sini, Mas Mbak. Jadi dia itu disediakan minuman, itu kita kasih kesempatan untuk minum. Ini kebetulan minuman saya sendiri tadi ya. Nah, ini biasanya mereka itu diminta minum tapi nggak mau minum. Entah kenapa, mungkin ya karena grogi kali ya. Atau dia itu mungkin kayak wes merasa pikirannya itu campur aduk lah. Ini mau skripsi, saya harus menjawab pertanyaan yang seperti apa, itu pikirannya udah kemana-mana. Tapi padahal kan itu cuman ketakutan yang ada di pikiran dia sendiri ya. Karena faktanya kami Bapak Ibu dosen di sini itu sangat amat membantu kok. Kita itu nggak ada istilah namanya dosen Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen yang killer, itu nggak ada. Semuanya siap support 100% membantu Anda lulus tepat waktu. Entah itu lewat proyek bisnis, entah itu lewat skripsi, entah itu lewat publikasi, entah itu dengan pembuatan monograf, itu sudah ada banyak apa ya istilahnya, banyak opsi yang bisa Anda pakai untuk lulus dari sini. Ini ada artefak juga nih, peninggalan proposal skripsi dari salah satu mahasiswa yang diuji oleh Ibu Sariwidati ini ya, Mbak Ririn Septian Rahmawati. Oh, itu baru aja nih Pak Chandra ini. Ujiannya baru bulan Juli 2026 kemarin. Oke.
Nah, nanti kalau Anda sudah masuk di sini, Anda sudah berkegiatan belajar mengajar selama kurang lebih 8 semester, 4 tahun gitu ya. Nanti Anda akan masuk di sini merasakan auranya tuh beda. Wah, beda bukan dalam arti horor menyeramkan gitu, enggak. Tapi justru malah kesempatan Anda untuk menampilkan ide-ide Anda, kualitas pemikiran Anda, kemudian inovasi Anda di bidang karya tulis ilmiah atau di bidang bisnis. Karena kan ada 2 peluang tadi ya, lulus dengan skripsi atau lulus dengan proyek bisnis. Oke, sekarang kita coba melangkah ke ruangan berikutnya Pak Chandra ya. Ini ya memang ada banyak sekali fasilitas ketika nantinya Anda masuk ke program studi manajemen ya. Tidak hanya tadi ada galeri investasi, ada juga tadi ada pojok literasi digital dari Bank Indonesia, tapi kita juga ada ini laboratorium perpajakan yang didirikan merupakan hasil kolaborasi dari Fakultas Ekonomi dengan Dirjen Pajak ya. Jadi kalau Anda ingin belajar mengenai perpajakan, itu kita sudah ada fasilitasnya komplit. Di sini sudah ada tempat untuk melakukan simulasi pelayanan pajak. Bahkan kalau sudah masuk ke waktu-waktu untuk pembayaran pajak seperti bulan Maret itu ya, Anda akan bisa dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa kami yang berkegiatan di perpajakan. Kalau di Universitas Bantara itu ada prodi manajemen, ada prodi akuntansi. Nah, dua-duanya itu aktif berkegiatan di tech center ini. Nah, di sini ada komputer juga sudah disediakan tempat untuk nantinya latihan simulasi. Misalkan di sini saya berperan sebagai petugas pajak gitu ya. Coba Pak Chandra duduk di sini. Nah, ini Pak Chandra misalkan sebagai masyarakat umum. Nah, ini yang ingin bertanya mengenai perpajakan. Nah, ini nanti mahasiswa itu kelihatan nggak nih Pak Chandra ini? Nah, kalian belum tahu kan, tak spill nih Pak Chandra nih, dosen Fakultas Ekonomi ini juga nih. Oh, prodi manajemen ini ya. Dosen baru tapi prestasinya luar biasa, tidak kalah dengan dosen-dosen yang lama. Nah, nantinya di sini Anda bisa mensimulasikan terkait dengan bagaimana sih cara seorang petugas pajak memberikan pelayanan. Nah, manfaatnya apa? Banyak sekali. Karena apa? Semua kegiatan yang ada di Tech Center Universitas Bantara itu sudah terafiliasi langsung dengan Dirjen Pajak. Jadi Anda itu sudah dihubungkan dengan banyak instansi yang profesional dan juga itu nanti harapan kami bisa menjadi nilai tambah Anda ketika nanti masuk ke dunia kerja. Nah, ruangannya itu Mas dan Mbak semua itu terbagi menjadi 2. Ini salah satu jadi ciri khas kami juga ya, kita punya ornamen untuk rak-rakan sebenarnya. Cuman dia itu desainnya unik karena apa? Ini mengikuti bentuk sarang lebah. Nah, sarang lebah ini ternyata kalau saya tanya petugas desainernya dari Partaya Desain itu, mereka itu punya filosofi. Jadi ketika bikin tech center ini, harapannya apa yang ada di tech center ini masuknya itu membawa manfaat dan keluarnya itu juga mengeluarkan manfaat. Itu kan sama dengan filosofi lebah ya, yang dia itu menghasilkan madu. Dia mengambil dari hal-hal yang baik seperti saripati bunga, kemudian diolah, kemudian dihasilkanlah yang namanya madu. Nah, hal yang sama juga kami harapkan dengan keberadaan Tech Center ini. Ketika mahasiswa masuk bergabung di Tech Center, dia dapat banyak manfaat, keluar di sini juga bisa memberikan manfaat. Salah satunya mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan perpajakan. Nah, di sini biasanya sering dipakai untuk rapat juga untuk teman-teman yang ada di laboratorium pajak ya. Ini ada beberapa kursi sebenarnya. Mohon maaf ini tadi kami memang sempat syuting di sini ya, bikin konten. Jadi belum saya pindah, ini lampunya biasanya nggak di sini. Ini jadi kurang rapi ya, tapi nggak apa-apa. Minimal Anda tahu labnya pajak Fakultas Ekonomi Universitas Bantara Sukoharjo, program studi manajemen itu seperti apa. Ini kita spill nih ruangannya seperti ini. Setiap ruangan pasti ada AC-nya. Jadi Anda tidak khawatir akan kegerahan. Ini komputer 2 ini juga kita sediakan. Kalau misalkan nantinya para teman-teman yang mempraktekkan kegiatan perpajakan itu butuh mengakses informasi langsung dari webnya Dirjen Pajak. Jadi setiap tahunnya itu kan Dirjen Pajak itu punya kegiatan ya, namanya Renjani, Relawan Pajak untuk Negeri. Nah itu mereka menggandeng para mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi di seluruh Indonesia. Tapi yang digandeng itu hanya yang punya Tech Center. Nah, sedangkan tidak setiap kampus di Indonesia itu punya Tech Center, hanya kampus-kampus tertentu. Nah, salah satunya di Universitas Bantara Sukoharjo. Nah, jadi nanti Anda bisa mempelajari dan berafiliasi langsung dengan Dirjen Pajak dalam kegiatan Tech Center ini. Ada namanya Renjani. Nah, itu ruang untuk laboratorium pajak. Nah, sekarang kita masuk ke
fasilitas berikutnya. Kok banyak sekali Pak laboratorium? Nah, memang ini kita desain sedemikian rupa untuk membantu Anda meraih masa depan yang gemilang. Entah itu nanti pengen jadi sarjana manajemen, lulusnya jadi karyawan profesional, tapi kan sebagian dari Anda mungkin juga nggak pengen kerja ikut orang ya. Ada juga yang dia itu pengen begitu lulus, punya bisnis sendiri, berwira swasta, sehingga dia itu bisa punya usaha sendiri yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, itu rintisan yang paling tepat ada di Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Kenapa? Kita punya laboratorium Culinary Corner. Ya, ini sebuah pojok laboratorium yang digunakan oleh mahasiswa untuk belajar berkaitan dengan pengelolaan bisnis berskala kecil, ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi masuknya yang mikro. Nah, di sini ruangannya itu kurang lebih seperti ini ya. Ada beberapa stand yang tersedia, ini kebetulan memang kosong karena pada waktu liburan. Nanti kalau pas perkuliahan aktif itu biasanya ramai sekali, muyek karena banyak mahasiswa itu jualan di sini, banyak juga yang membeli, dan produknya itu juga unik-unik ya ini ya. Biasanya yang ada di sini itu dia jualan es teh atau produk-produk minuman olahan seperti Marimas dan sebagainya itu, tapi itu kan yang produk yang standar ya. Kalau yang unik-unik itu mereka bikin desain sendiri seperti ini. Sebagai contoh ada udang melt, nah, satu porsi isi 3 itu 10.000. Udang keju, crumble keju, ini produknya asli dari mahasiswa kami di program studi manajemen. Jadi dia itu memang kebetulan suka masak dan juga eksperimen, dijual di sini. Nanti kalau laku ternyata punya pangsa pasar yang luas, bisa dijual ke tempat yang lain di luar lingkungan Universitas Bantara Sukoharjo. Nah, selain itu juga saya coba spill sedikit berkaitan dengan beberapa sertifikat yang ada di sini ya. Ini semacam istilahnya itu Hall of Fame mungkin ya. Jadi di sini itu ada banyak sertifikat di mana mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Bantara Sukoharjo itu berkegiatan di berbagai macam lomba di tingkat nasional sehubungan dengan bisnis. Jadi tata kelola bisnis atau kewirausahaan. Nah, di sini ada beberapa nama, ini misalnya Mbak Nur Fahmi, ini peserta tim lomba bisnis model kanvas. Ini salah satu juara kami juga, dia tidak hanya sebagai peserta tapi juga juara. Ini ada Mbak Ayu Rahmawati, ini salah satu mahasiswa kami juga, juara 3 kreatif industri National Business Plan Competition perguruan tinggi tahun 2022. Nah, ini banyak sekali juara-juaranya, Mbak Tiara, Mbak Ayu dan sebagainya. Ini semua menunjukkan kalau kami ya di program studi manajemen itu punya komitmen penuh untuk mendukung mahasiswa yang memang passionnya itu di bidang kewirausahaan. Jadi kita membantu mereka untuk ikut lomba, kita bimbing 100% dengan Bapak Ibu dosen yang kompeten sehingga dia itu bisa meraih gelar juara. Coba Pak, ini kita spill berikutnya untuk produk dari Culinary Corner ini. Untuk yang semester ini ada sempolisi. Nah, sempolnya bikin nagih. Enak, kenyal, gurih, nagih tiap gigit. Nah, ini kenapa harus sempolisi? Bahan pilihan tanpa pengawet rasa gurih. Nah, ini kalau mau pesan ada nomornya nih, 0821 dan seterusnya ini. Nah, ini bisa Anda dapatkan di Culinary Corner dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu cukup 1.000 per tusuk. Nah, ini juga dari mahasiswa yang lain, dia punya cimbe, pizza mini loh, pizza mini dan aci ngambe, free chili oil. Nah, ini bisa dibeli 1.500 atau ada 5.000 dapat 4 pieces. Kalau satu 1.500, 4 pieces harganya 5.000. Nah, kemudian di sini ada yang jual jus buah segar juga, salad buah juga, ada jus buah naga, jambu, alpukat dan sebagainya. Di sini ada juga risol lipi. Nah, risol coklat, unik toh. Risol tapi isinya coklat, bahkan ada juga risol matcha. Kalau yang mayo kan standar ya, yang umum. Tapi kalau yang matcha ini saya kira bisa jadi inovasi yang unik juga ini. Nah, ada varian pentol keju, pentol daging cincang juga. Nah, ada banyak contoh kan. Ini beberapa mahasiswa kami yang sudah berkegiatan di sini. Bahkan kami itu juga punya ini Mas dan Mbak semua lulusan dari Fakultas Ekonomi yang dia itu bisa merintis bisnis sendiri ya. Dia itu jualan dimsum ya. Kalau Anda mungkin jalan-jalan di Solo ya, melewati sekolah Takmirul Islam itu di Solo dekat Solo Green Mall. Itu di sana ada yang namanya stand untuk jualan produk kan di salah satu minimarket yang ada di sekitar situ. Itu dari mahasiswa kami juga itu. Namanya Mbak Maimunah. Dia itu dulu lulus dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dengan project bisnis. Jadi istilah bebas skripsi itu bisa diwujudkan dengan project bisnis tersebut. Kalau di tempat kami
program studi manajemen. Jadi Anda punya banyak pilihan. Kalau pengen jadi karyawan profesional ya berarti ambilnya skripsi. Kalau pengen jadi wirausahawan yang sukses, yang mandiri, Anda ngambilnya project bisnis. Jadi ada banyak opsi lah ya. Nah itu beberapa fasilitas yang ada di lantai 1 Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Di sebelah pojok sana ada culinary corner, kemudian sebelah sini ada tech center. Dua-duanya punya visi misi yang berbeda tapi manfaatnya itu jelas nyata untuk mahasiswa. Culinary corner jelas kan kalau lulus bisa jadi wirausahawan sukses. Contohnya seperti Mbak Maimunah. Jadi itu bukan sekedar testimoni omong kosong tapi sudah ada bukti nyata. Tech Center ini juga sudah ada mahasiswa kami yang dia itu lulus dan alhamdulillah dulu dapat sertifikat platinum ya. Sertifikat platinum itu buat yang belum tahu adalah sertifikat yang diberikan kepada mahasiswa relawan pajak yang skornya itu tertinggi ya. Dia dapat skor yang tinggi, kemudian dia melamar tahun 2025 itu melamar kerja di PT Jasa Marga. Ya, PT Jasa Marga kantor pusat itu Mbak Ayu Rahmawati, saya ingat sekali itu salah satu mahasiswa saya.